Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Saiful dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan ini saya ingin mengupas mengenai kepemimpinan dan manajemen keputusan. Definisi kepemimpinan, dengan kepemimpinan yang baik, maka akan didapatkan suatu organisasi yang baik pula. Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Definisi kepemimpinan, beberapa definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli yaitu yang pertama, Stephen Robin mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Yang kedua, Richard L. Duff mengatakan kepemimpinan atau leadership dalam kemampuan adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Yang ketiga, J.R. Terry memberikan definisi leadership is the activity of influencing people to strive willingly for mutual objective. Yang keempat, Ricky W. Griffin mengatakan pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan. Pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin. Pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan ibarat sekeping mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Dalam artian keduanya merupakan satu kesatuan yang saling terikat. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan kepemimpinan tidak bisa diperoleh dengan instan, namun harus dilalui dengan proses dari waktu ke waktu hingga mengkristal dalam sebuah karakteristik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dengan gaya kepemimpinannya dapat mengerjakan laju organisasinya menuju ke arah yang diinginkan. Pemimpin yang baik dapat menselaraskan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi dengan menerapkan serta mewujudkan visi dan misi yang dimiliki oleh organisasi melalui pengambilan keputusan yang tepat bagi organisasi. Klasifikasi definisi pemimpin dan kepemimpinan yaitu pendekatan berdasarkan ciri. Pendekatan ini menekankan kepada atribut-atribut pribadi para pemimpin. Dasar dari pendekatan ini adalah asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin dengan beberapa ciri yang tidak dimiliki orang lain. Pendekatan berdasarkan perilaku, pendekatan ini merupakan kritisi terhadap generasi pertama pendekatan berdasarkan ciri. Sebagai namanya, pendekatan ini sangat diwarnai oleh psikologi dengan fokus menemukan dan mengklarifikasi perilaku-perilaku yang membantu pengertian kita tentang kepemimpinan. Yang ketiga, pendekatan situasional. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya faktor-faktor kontekstual seperti sifat pekerjaan yang dilaksanakan oleh unit pemimpin, sifat lingkungan eksternal, dan karakteristik pengikut. Ciri-ciri pemimpin. Pemimpin yang ideal tergambar dalam ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Artinya kompetensi yang dimiliki sangat berguna untuk diterapkan pada saat itu. Dan kompetensi tersebut diakui oleh banyak pihak serta pakar khususnya. Yang kedua, memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut. Yang ketiga, mampu menerapkan the right man and the right place secara tepat dan baik, menempatkan orang sesuai dengan tempat dan kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya. Ciri-ciri pemimpin. George R. Terry mengemukakan 8 ciri dari pemimpin, yaitu yang pertama energi, yang kedua stabilitas emosi, yang ketiga human relationship, yang keempat personal motivation, yang kelima communication skill, yang keenam teaching skill, yang ketujuh social skill, dan yang kedelapan technical kompeten. Nilai-nilai kepemimpinan. Menurut Berantas, kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang dimiliki oleh pemimpin serta diungkapkan oleh Gav and Taguiri, yaitu yang pertama teoretik, yang kedua ekonomis, yang ketiga sosial, yang keempat politis, yang kelima religius, yang keenam sikap bijaksana, dan yang ketujuh kesetiakawanan yang tinggi. Pemimpin dan power. Dalam ruang lingkup organisasi biasanya terdapat 5 jenis kekuasaan, yaitu
Yang pertama, kekuasaan sah atau legitimate power. Yang kedua, kekuasaan balas jasa atau reward power. Yang ketiga, kekuasaan paksaan atau coercive power. Yang keempat, kekuasaan referen atau referent power. Yang kelima, kekuasaan ahli atau expert power. Kepemimpinan dan perilaku. Seorang pemimpin dalam mengarahkan para karyawan dalam melaksanakan pekerjaan tidak hanya harus dilakukan atas dasar perintah dan sanksi yang akan diterima. Namun, seorang pemimpin juga harus mengedepankan sikap kewibawaan yang teraplikasi dalam bentuk personal power yang dimilikinya. Personal power didapatkan melalui proses yang panjang. Para karyawan biasanya akan lebih hormat dan kagum kepada pemimpin yang memiliki karakter. Karakter yang dimiliki pemimpin tercermin dari sikap dan tindak tanduknya. Kepemimpinan dan manajemen pengambilan keputusan. Ada 4 fungsi manajemen yang harus dipahami, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau mengorganisasi, leading atau memimpin, dan controlling atau pengendalian. Kepemimpinan dan manajemen pengambilan keputusan. Keputusan yang dibuat, baik yang bersifat strategis, taktis maupun rasional, harus berkaitan langsung dengan tujuan dan berbagai sasaran yang ingin dicapai. Keputusan yang diambil harus memenuhi persyaratan rasionalitas dan logika yang berarti menuntut pendekatan ilmiah berdasarkan berbagai teori dan asas yang telah berhasil dikembangkan oleh para ahli. Keputusan yang ambil dengan menggunakan pendekatan ilmiah digabung dengan daya pikir yang kreatif, inovatif, intuitif, dan bahkan rasional. Keputusan diambil harus dapat dilaksanakan. Keputusan yang diambil harus diterima dan dipahami baik oleh sekelompok pemimpin yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam melaksanakan keputusan itu maupun oleh para pelaksana kegiatan operasional. Penerimaan ini mutlak perlu karena ujian terakhir tentang tepat tidaknya keputusan yang diambil akan terlihat pada operasionalisasinya. 3. Pemimpin dan manajemen pengambilan keputusan. Ada beberapa tipe pemimpin. Mengenai setiap tipe pemimpin akan dijelaskan menurut Bukhari Alma. Pemimpin karismatik merupakan kekuatan energi daya tarik yang luar biasa yang akan diikuti oleh para pengikutnya. Yang pertama adalah tipe paternalistis, bersikap melindungi bawahan serta seorang bapak atau seorang ibu yang penuh kasih sayang. Tipe militeristis, banyak menggunakan sistem perintah, sistem komando dari atasan ke bawahan, bersifat keras dan otoriter, menghendaki bawahan agar selalu patuh penuh secara formalitas. Tipe otokratis, berdasarkan kepada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Tipe laissez-faire ini membiarkan bawahan berbuat semaunya sendiri, semua pekerjaan yang tidak dilakukan oleh bawahan. Tipe populistis, ini mampu menjadi pemimpin rakyat, berpegang pada nilai-nilai masyarakat tradisional. Pemimpin tipe administratif ialah pemimpin yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Tipe pemimpin demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan kepada pengikutnya. Hubungan pemimpin dan karyawan dalam perspektif manajemen keputusan. Dari berbagai literatur dalam konteks hubungan antara pemimpin dan karyawan, ada 2 gaya kepemimpinan yang diterapkan, yaitu pemimpin dengan gaya orientasi tugas atau task oriented, dan pemimpin dengan gaya orientasi pegawai atau employee oriented. Solusi dan dalam menyelesaikan masalah dalam bidang kepemimpinan. Ada beberapa solusi secara umum yang dapat diharapkan dalam menyelesaikan masalah utama dalam bidang kepemimpinan, yaitu membangun dan menghilangkan semangat kemalasan di kalangan para karyawan. Yang kedua, bagi para pemimpin agar selalu upgrade pada ilmu yang dimiliki. Yang ketiga, pemimpin yang bijaksana adalah yang memiliki jiwa temperamen yang rendah. Yang keempat, pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, pemimpin yang dipilih adalah yang memiliki jiwa dan semangat tidak mabuk atau terlalu cinta pada kekuasaan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.